Hai guys, hari ini kita mau nge-vlog video tentang beli live kita gitu. Iya, tapi kita mau satu orang nih, si Ica. Ica, mana ya Ica? Ye, ini orang. Ya udah, kita ngobrol berdua aja, nggak apa-apa. Santai lah. Kita ini nge-vlog kan? Iya. Hai guys. Apa sih, apa sih? Sumpah gak dulu capek. Aduh, mana sih? Coba di sore. Loh, si Api ya jaketmu? Iya, pasti mahal ini. Enggak, murah kok ini. Berapa ya? 95.000. Ah, masa jaket setebal ini 5.000? Iya, ini nge-thrift tau gak? Oh, kamu suka nge-thrift Caca? Iya, sejak pandemi ini aku kayak hobi banget nge-thrift. Soalnya bosen kan, gabut. Jadi kayak scroll all shop gitu deh. Dan menurutku juga thrifting ini mengurangi kesenjangan sosial gitu. Soalnya kan harganya murah-murah kan. Jadi mereka-mereka yang di kalangan rendah pun juga bisa ikut di budget gini-gini, bisa trendy-trendy gitu. Nggak perlu iri sama mereka yang di kalangan atas. Hah? Thrifting? Apa itu? Masa nggak tahu thrifting sih, Chef? Masa nggak tahu sih? Aku nggak tahu. Apa yang ngomongnya kayak kegiatan jual beli gitu, ada sepatu, baju, tas, topi dan lain-lain. Tapi jualnya kan dengan harga yang terjangkau. Soalnya mereka ini ngejualin barang-barang bekas ataupun barang-barang yang nggak lulus sensor. Hah? Emangnya aman? Bukannya itu barang bekas ya? Kalau ada virus HIV-nya gimana? Iya, virus HIV mah nggak bisa nggak bisa tinggal di baju kayak gini, dan mereka nggak bisa tinggal di luar tubuh lama-lama. Dan emang juga barang-barang impor, kan ada barang-barang impor juga tuh thrifting. Nah, barang-barang impor ini biasanya di scanning dulu, jadi aman, jadi nggak perlu takut. Kalau setahu aku ya, biasanya tadi toko-toko store thrifting itu nge-laundry dulu sebelum dijual lagi. Nah, ya. Walah, tapi aku tetap no sih sama baju bekas kayak gitu. Ya terserah sih, persepsi orang memang beda-beda. Untuk kamunya itu gimana? Tapi jangan gara-gara pendapatmu kayak gini, kamu kayak jadi anggap mereka yang suka thrifting itu jadi ini ya, jadi jeleknya. Karena kamu juga harus bisa menghargai pendapat mereka juga. Nah, iya. Nah, kalian coba juga nggak thrifting kayak gimana? Ini aku punya sedikit cuplikan tentang thrifting. Yuk, lihat. Hai guys, sekarang kita mau lanjutin dengan ngewawancarain beberapa teman kita yang emang hobi dan suka nge-thrift. Yuk. Let's go. Hai Benaya. Halo. Oke, sekarang aku mau nanya ke Benaya nih. Kamu suka thrifting apa enggak sih? Iya, suka. Oke. Menurut kamu, kamu nih sejak kapan udah mulai suka thrifting, suka hobi bikin thrift gitu? Kalau hobi thrifting sih dari 2019. Nah, udah lama ya? Ya lumayan lah bisa dibilang. Biasanya kalau kamu nge-thrift ini habis berapa? Itu tergantung dari standnya berapa ngasih harga. Biasanya sih habisnya 500 bisa sampai 700 juga bisa. Agak boros ya, Kak? Ya kebutuhan sih. Oke, dan terakhir menurut kamu thrifting ini worth it apa enggak? Menurutku sih ada worth it-nya ada enggaknya. Worth it-nya apa tuh? Worth it-nya mungkin ya barang yang apa ya, bisa dibilang yang bagus-bagus, terus yang mereka barang-barang bekas. Oke, sorry tadi ada orang lewat ya. Sekarang kita lanjutin pertanyaannya. Worth it-nya menurut kamu apa thrifting ini? Worth it-nya mungkin ya barang-barang bekasnya yang yang kita dari dulu pengen akhirnya kesampaian. Terus kayak barang-barang apa ya, saya bilang yang tidak lulus produk dari perusahaan itu ini bisa dijual dengan harga yang lebih murah. Kan di perusahaan kan harganya yang udah lulus uji mungkin kan harganya lebih mahal. Nah, kalau di thrifting ini harganya jauh lebih terjangkau lah bisa dibilang. Oke. Enggaknya apa coba? Kalau enggaknya ya itu mungkin kalau enggaknya ada beberapa baju yang kotor misalkan, Nah, iya terus benar. noda-nodanya ya susah dicuci, terus sama ada yang kadang-kadang ada yang sobek sedikit, terus ada yang nggak bagus, ya itu sih gak worth it-nya. Itu juga oke-okean sebenarnya kalau dapat yang bagus. Hai Gandhi. Halo.
Menurut kamu thrifting itu worth it atau enggak sih? Dan sejak kapan kamu lakuin thrifting? Kalau menurut aku sih worth it aja ya. Soalnya kan harganya juga terjangkau ya. Kalau aku lakuin thrifting dulu sudah lama, udah dari 2017 sih. Oh, oke. Dan menurut kamu, kamu tuh udah habisin berapa sih untuk thrifting ini? Kalau spending money buat per kita thrifting ya mungkin 2 juta sampai 3 jutaan segitu. Kita karena beli banyak ya. Soalnya barang situ kan murah-murah. Jadi yang steal deal kita ambil. Untuk Gandhi, menurut kamu thrifting ini worth it atau enggak sih? Ya worth it banget kalau menurut aku ya. Kamu ini suka thrifting atau gimana? Ya kalau aku sendiri suka karena aku juga suka fashion. Jadi kayak suka beli-beli baju yang bagus-bagus itu. Akhirnya kan thrifting kan barangnya bagus-bagus tapi cuman kan harganya murah banget gitu loh. Gitu sih. Oke, makasih ya Gandhi. Ya sama-sama. Halo Yolanda, kamu tuh suka thrifting apa enggak sih? Suka sih. Kalau gitu udah sejak kapan kamu nge-thrift? Mungkin sekitar setahun yang lalu dah. Oke. Jadi nge-thrift tuh kamu ngabisin berapa banyak sih kalau kira-kira? Ya sekali nge-thrift 2 jutaan lah. Oke, jadi menurut kamu worth it nggak sih buat nge-thrifting gitu? Worth it banget. Oke, terima kasih ya. Nah, tadi kan kita udah ngewawancarain beberapa teman kita tentang thrifting, dan emang mereka ini teman-teman kita yang suka atau hobi nge-thrift gitu. Dan rata-rata jawaban mereka itu menganggap bahwa thrifting sangat worth it. Nah, bener. Apalagi mereka rata-rata tuh memang sudah lama melakukan thrifting gitu dari lama. Dan juga thrifting itu udah booming dari lama kok. Dan mereka juga ngabisin banyak uang buat thrifting. Mungkin mereka mikir, murah nih, makanya mereka asal borong gitu aja. Nah, oke, itu semua persepsi tentang thrifting dari kita dan teman-teman kita. Tapi aku sendiri juga pernah baca dari koran Times Indonesia yang bilang kalau thrifting ini juga sebenarnya membuka lapangan pekerjaan bagi mereka-mereka anak muda yang mungkin lagi kuliah nih, tapi mereka juga pengen berpenghasilan. Nah, mereka bisa banget nyambi buka bisnis thrift shop. Karena emang dari modal untuk bikin bisnis ini pun juga nggak mahal-mahal banget kok. Iya, tapi kita harus bener-bener pinter promosiin produk kita. Kita harus tahu siapa target bisnis kita. Contohnya anak muda nih, kita bisa lakuin promosinya di media sosial. Kita bisa promosiin di Instagram, TikTok, ataupun endorse ke orang lain. Jadi itu thrifting menurut kami. Kami juga pengen tahu nih thrifting menurut kalian. Tolong komen di bawah ya. Jangan lupa like ya. Udah, itu aja. Dadah. Dadah.